Selamat siang rekan-rekan media. Jadi sebagaimana informasi yang rekan-rekan media peroleh dan pada hari ini akan kami sampaikan, pada tanggal 1 November 2021 kami telah menerima laporan terkait dengan adanya perbuatan pidana diduga dilakukan oleh lima orang, dan ini anak di bawah umur, di bawah 12 tahun, yang dimana terkait dengan perbuatan yang bersangkutan diduga telah melakukan pencabulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Adapun kelima diduga pelaku sudah kami lakukan pemeriksaan dengan didampingi oleh orang tuanya. Kemudian terkait dengan kejadian tersebut, saat ini yang kami lakukan pemeriksaan saksi-saksi sudah. Kemudian terkait dengan kronologisnya sendiri berawal di tahun 2020. Jadi di tahun 2020 salah satu diduga pelaku telah melakukan pencabulan. Kemudian keempat pelaku lainnya melakukan pencabulannya dengan di waktu yang berbeda dan tempat yang berbeda. Artinya tidak secara bersama-sama. Dan sampai saat ini yang kami peroleh informasi dari korban bahwasanya ada beberapa yang lain yang melakukan di mana yang bersangkutan tidak ingat, karena memang kurun waktu yang terjadi dimulai dari tahun 2020. Jadi tidak satu tempat, tidak satu waktu. Itu yang perlu kami sampaikan, artinya dari tahun 2020. Ya baik, untuk yang bersangkutan korban berumur 6 tahun. Kemudian untuk modus operandinya sendiri, karena yang bersangkutan adalah teman sepermainan, jadi modus operandinya yaitu modus kawin-kawinan. Modus kawin-kawinan di mana yang bersangkutan ketika pelaku ini akan melakukan perbuatannya tersebut, korban menolak. Jadi menolak. Namun karena ketidaktahuannya ataupun posisi anak yang bersangkutan ini masih polos atau kurangnya pengetahuan, sehingga ya perbuatan tersebut terjadi. Tempat di luar rumah, tempat permainan mereka, artinya di lapangan. Di lapangan. Sekali, semuanya sekali. Jadi ada informasi ataupun yang kami peroleh bahwasanya mereka ini semua teman sepermainan, teman sepermainan. Jadi bahwasanya informasi terakhir adalah dari mulut ke mulut. Jadi berawal dari satu orang, kemudian menyampaikan teman sepermainan yang lain bahwasanya yang bersangkutan sudah melakukan itu terhadap si korban. Di bawah 12 tahun. Ada yang 10 seperti itu? Iya, ada yang 10 tahun, ada yang 9 tahun. Semuanya rata-rata di bawah 12 tahun. Kondisi korban sampai saat ini dalam keadaan sehat. Jadi awal mulanya kejadian karena kebetulan ada anak tetangga atau sekitar rumah korban itu yang bersangkutan berawal dipegang bukan pelaku tapi oleh orang lain. Ada kejadian yang lain, kemudian anak ini laki-laki, kemudian setelah bersangkutan menyampaikan kepada orang tuanya bahwasanya si pelaku telah memegang kemaluannya. Kemudian orang tua ini memanggil anak tersebut dengan orang tuanya, kemudian anak ini mengaku dan menyampaikan bahwasanya boleh ataupun perbuatan tersebut pernah terjadi terhadap orang lain, dalam hal ini korban. Nah, berawal dari itu tersampaikanlah informasi kepada nenek. Jadi yang perlu kami sampaikan lagi bahwasanya korban tinggal bersama neneknya, di mana orang tuanya sudah bercerai. Seperti itu. Jadi berdasarkan informasi itu, neneknya melakukan klarifikasi, konfirmasi, diperoleh informasi setelah ditanyakan kepada korbannya menjawab ataupun menyampaikan terkait dengan tadi perbuatan yang sudah dilakukan oleh beberapa orang. Sementara pada saat korban ini sendiri, karena memang tempat permainan ini, kami akan melakukan penyelidikan lebih lanjut, melakukan pemeriksaan, tentu saja dengan pendekatan
terhadap anak tersebut dengan didampingi dari orang tua, kemudian dari dinas sosial. Nah, Baik, sebagaimana dimaksud pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, di situ ada yang namanya pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan di mana ketentuannya anak di bawah 12 tahun itu akan dilakukan semacam diversi ataupun musyawarah mufakat di mana dihadirkan oleh orang tua korban, kemudian orang tua pelaku, diduga pelaku, dari Bapas, Dinas Sosial, termasuk dari KPPAD. Artinya pengambilan keputusan ini dilakukan pembinaan terhadap anak ataupun diduga pelaku yang berangkat. Bagi itu yang akan dilakukan, walaupun tahapan-tahapan ini tetap kita akan lakukan proses penyelidikan, artinya pemeriksaan saksi, pemeriksaan diduga pelaku, itu tetap kita lakukan, termasuk pengambilan keterangan dari Bapas dan Dinas Sosial. Jadi rangkaian penyelidikan tetap tahapan-tahapannya kita laksanakan. Tahapan akhir adalah mengundang Dinas Sosial dan Bapas untuk pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. Yang bersangkutan sebelumnya menonton video porno, sehingga berdasarkan kejadian tersebut yang bersangkutan melakukan perbuatannya terhadap si korban. Salah satu pelaku yang kami ambil keterangan bahwasanya melakukan perbuatan tersebut berdasarkan konten video porno lewat handphone. Ya, baik, kami dari Polresta Pontianak menyampaikan kepada seluruh warga yang ada di Kota Pontianak untuk lebih open, lebih terbuka, artinya dalam hal kewajiban sebagai orang tua melakukan pembinaan, melakukan pengawasan secara melekat agar perbuatan tersebut tidak terjadi ataupun terulang kepada anak yang lain. Jadi diharapkan kepada orang tua agar selalu melakukan pengawasan melekat terhadap anak-anaknya.